Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan belajar PPKN, yaitu tentang nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan. Dalam materi ini akan dibagi menjadi 3 sub, yaitu pembagian kekuasaan, kemudian kedudukan dan fungsi kementerian, kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila. Baiklah, sebelum kita sampai pada pembagian kekuasaan, kita harus tahu dulu anak-anak tentang sifat hakikat suatu negara, yaitu memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Anak-anak, kita lanjutkan. Kita harus tahu juga tentang sifat pokok kedaulatan menurut Jane Bodin. Ada 4 sifatnya, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Oke, lanjut. Macam kedaulatan ada 2 anak-anak, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Oke, kita lanjutkan tentang tugas pemerintah. A. Menyelenggarakan pemerintahan. B. Mengatur seluruh rakyat. C. Menjaga keutuhan wilayah. Dan D. Memberikan kemakmuran kepada rakyat. Selanjutnya, pengertian pemerintah ada 2 dalam arti sempit, yaitu eksekutif, dan dalam arti luas semua lembaga negara. Oke, menurut Matt Ickfer, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik langsung ataupun tidak, dengan menggunakan segala alat dan cara yang tersedia. Baik anak-anak, kita lanjut. Kekuasaan menurut John Locke itu ada 3, yaitu kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang, eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan federatif kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian Montesquieu yang terkenal dengan teorinya trias politica membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu legislatif kekuasaan membuat undang-undang, eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan undang, dan yang ketiga adalah yudikatif kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Kita lanjutkan lagi anak-anak. Kekuasaan menurut Van Vollenhoven dibagi menjadi 4, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, dan kepolisian yang terkenal dengan teori catur praja. Oke, kita teruskan lagi. Le Maire membagi kekuasaan menjadi 5 yang terkenal dengan panca praja, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, kepolisian, dan untuk kesejahteraan. Oke, pembagian kekuasaan di Indonesia ada 2, yaitu secara horizontal, yaitu pembagian menurut fungsi lembaga-lembaga negara yang sejajar. Kemudian kekuasaan vertikal, pembagian berdasarkan pada tingkatannya, yaitu pembagian antar beberapa tingkat pemerintahan, provinsi, kabupaten, atau kota. Kita lanjutkan lagi pembagian kekuasaan di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ada 6. 1. Kekuasaan konstitutif dipegang oleh MPR, eksekutif oleh Presiden, legislatif oleh DPR, yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, eksaminatif oleh BPK, moneter oleh BI. Baik anak-anak, kesimpulannya 1. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang tertinggi atas pemerintahan suatu negara. 2. Dalam pemerintahan yang berdaulat, pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi atas rakyatnya. 3. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. Demikian anak-anak kesimpulan pada materi pembelajaran pembagian kekuasaan pada hari ini. Oke, anak-anak, tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.